di plan A. Kita bahas plan A aja lebih gampang kan, lebih mudah dicerna. Kita udah diamond di plan A, kita pasti mengincarnya apa? Avanza, apa itu? Nah, kadang kenapa banyak sekali mitra-mitra kadang dia sampai udah diamond dia nggak lanjut lagi sampai ke crown, karena anak tangga ke sana itu jauh. Berapa selisihnya? 4.500. Jadi karena dia salahnya di itu, dia hanya terlalu. Jadi ketika dia udah meningkat dia nggak menghargai itu. Dia tahunya ketika udah 1.000 aku masih jauh di crown. Ketika udah 1.500 aku masih jauh. Jadi dia nggak menghargai apa yang udah dia capai itu. Step-step anak tangga itu penting. Jadi nggak menghargai. Akhirnya ketika ketemu kendala atau apa nggak punya solusi, udah dibilang percuma juga ngerjain. Akhirnya dia. Jadi aku bikin contoh. Memang sih nggak ada gelar ya. 1.000 apa sih namanya? Nggak ada. Emerald kan 5 berapa? 150. Diamond 500. 1.000 ada nggak? Nggak ada. Ya kita bikin nama sendiri. Jadi ketika anda ini sudah mencapai 1.000, anda namakan anda itu apa? Runner up 3. Jadi namanya sendiri nggak apa-apa. Panjang aja. Oh aku udah runner up 3. Jadi udah kalau di Indonesia itu juara 4. Dan enaknya di sini mungkin di perlombaan lain kita udah juara 4 kita belum tentu akan naik ke atas. Tapi sih kita tahu ketika kita udah juara 4 kita akan meningkat menjadi juara 3 dan seterusnya. Jadi ini penting. Ada nggak sih udah 1.000? Ada, selamat. Anda udah runner up 3 udah juara. Jadi itulah anak tangga yang kita buat. Saya kira ketika kita mencapai tangga itu kita merasa kita ada pencapaian. Walaupun kita belum keluar nggak apa-apa, kita udah runner up 3. Nah, ketika udah mencapai ini, berilah hadiah untuk diri sendiri. Dari 500 ke 1.000, nambah berapa? 500 kali 20.000 berapa? 10 juta loh kita dapatnya. Itu bukan angka kecil. Di MLR coba tanya dapat 10 juta itu susah nggak? Susah. Aku udah pengalaman. Susah. Jadi ketika ada udah 1.000 harus syukurin. Oh aku udah runner up 3, aku udah mendapat 10 juta. Ya udah kita kasih hadiah penghargaan untuk diri sendiri. Beli apa kayak cincin atau apa? Pajang. Ini hadiah pencapaianku udah segini. Jadi ini yang membuat kita semakin semangat. Artinya ketika kita udah runner up 3 crown, kita tinggal ngejar apa? Runner up 2. Ya tetap fokus tetap crown, tetap aja loh. Tapi kita juga bikin planning untuk sampai ke sini juga. Ya, jadi dari 1.000 ke 2.000 berapa nambahnya? 1.000 kali 20.000 sepasang 20 juta lagi loh. Ini kita tambah senang. Oh, aku udah makin ke atas. Berarti aku udah dapat 20 juta lagi. Kemarin udah 10 juta itu. Ya udah kita senengin diri sendiri lagi. Beli sesuatu untuk diri sendiri. Memang partner nggak kasih apa-apa. Apa juga nggak kasih apa-apa. Tapi kita layak untuk kita hargai juga kalau kita ada di atas. Barangkali kadang bahkan nggak diminta suami juga bisa kasih hadiah. Selama dia kemarin ada member udah tembus motor, suaminya seneng banget sampai beli ini beli itu. Iya, jadi semua kerja keras kita layak kita hargai. Kalau kita aja nggak menghargai, siapa lagi? Jadi ketika sampai 2.000, oh deh aku udah runner up 2. Berarti ya udah beli sesuatu untuk diri sendiri, kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat. Oke, dan kemudian kita ngejar apa lagi? Runner up 1. Oke, siap udah 2.000 nih. Aku bisa lagi runner up 1. Berarti tinggal nambah 10.000. Tambah semangat, 20 juta lagi toh? Iya. Oke, kita kejar lagi. Step by step yang pakai diatas tetap kita pegang, selalu pajero tetap. Ini juga kita harus pentingkan. Dan kita lebih real untuk melihat target kita. Karena lebih gampang kok 1.000. Jadi kemudian kita hanya secara otomatis kita akan lebih kreatif, lebih semangat, lebih inovatif untuk mencapai ini. Ketika udah sampai 3.000 kanan kiri, runner up 1 udah kita pegang, ya udah kita pamer lagi. Mereka the power of pamer. Apapun kita pamer, tapi pamernya positif, bukan pamernya sombong enggak. Pamer aku udah runner up 1 crown loh, artinya aku 2 step lagi udah crown loh. Pamer. Beli sesuatu untuk diri sendiri lagi. Apa kayak pajang? Itu apa dipajang? Oh ini misalnya mesin cuci, ini hasil bonus saya. Masa sih bisa segitu ya bisa. Baru kita jabarkan lagi. Itu kadang mancing orang kepo tuh enak. Oke ya. Terusnya kita bicara apa lagi?
runner up. Karena biasa kalau di Indonesia kan juara 2. Wah, makin dekat. Ya kan? Jadi dengan satu persatu ini kita lebih real, kita lebih positif, lebih optimis bisa capai dibanding kita targetnya 4.500 lagi, aku harus kejar. Nangkap nggak poinnya? Ya, kita bikin begini biar lebih semangat. Atau mungkin kalian nanti bikin nama sih boleh. Misalnya dari diamond ke batu akik. Apa terserah. Kalau aku begini, ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita berhasil mencapai target kita yang di atas. Jadi itu penting, impian jangka pendek, impian jangka panjang yang dilepasin. Saya yakin siapapun itu pasti punya impian, termasuk Pak Daud. Dan dia nggak asal bikin impian, dia juga udah punya perencanaan dan lain-lain. Sama seperti aku dulu, ketika aku di MSc, impianku memang pakai loh, tapi untuk lebih realnya tuh aku pengen punya rumah nggak KPR. Dan ternyata terbukti rumah yang harusnya diangsur 15 tahun, aku lunasin kurang dari 2 tahun. Jadi ketika aku punya impian itu, aku udah bikin stepnya. Aku kumpulin dulu DP-nya. Ya, berarti target pertama DP. Nah, itu lebih real, lebih realistis. Jadi aku lebih bisa makan di situ karena itu lebih gampang dicapai. Ketika udah DP tercapai, bisa ambil rumah. Step kedua lagi, perabot. Ya kan? Sebenarnya hanya lunas. Nah, itu sangat penting. Jadi, saya ingin Anda dari sini mulai sekarang coba bikin impian jangka panjang, impian dan anak tangga menuju impian itu apa? Kalau bukan misalnya bukan tentang reward ini, bikin misalnya aku mau punya mobil, ya udah bikin dulu plannya. Step pertama aku kumpulin dulu DP-nya. Step kedua aku kumpulin dulu cicilan 1, 2, 3 bulan yang biar posisi finansial itu aman. Step ketiga baru kemudian kita pasti bisa membeli. Ngerti ya? Oke. Udah dikirim PowerPoint belum? Nah, sekarang yang kedua, kita memiliki pengetahuan yang baik tentang perusahaan, produk, dan marketing plan. Ada loh diamond yang nggak ngerti marketing plan, dia ngerti tapi bingung, nggak bisa menyampaikan. Dia juga nggak tahu apa sih kantor pusatnya di mana, karena ada nggak tahu. Siapa yang kelola nggak tahu. Izinnya gimana nggak tahu. Termasuk satu yang saya yakin Anda pernah hadapi itu, ketika disinggung tentang APRI, ya, namanya perusahaan pasti nggak lepas tentang surat izin dong. Ada nggak yang ditanya tentang APRI? Banyak. Terpengaruh nggak? Yakin. Banyak loh yang udah diamond. Aku bener nggak sih ML ini nggak lega, ada nggak ada APRI-nya, ya Allah. Benar, pinter. Cuma juga nggak tahu ya. Oh tahu. Jadi itu padahal itu sangat penting, tapi dia nggak tahu. Padahal ada diamond. Karena dia nggak tahu, udah. Member dia tanya, dia nggak bisa kasih jawaban. Akhirnya membernya dibawa ke kocan kacir. Member ini nggak lega. APRI itu apa? Asosiasi artinya apa? Bulan. Boleh nggak sih aku wartawan aku nggak join PWI Persatuan Loka Indonesia? Boleh. Boleh nggak sih aku misalnya pengacara aku nggak join apa sih kumpulan advokat? Boleh. Sama ML juga sama. Yang wajib itu apa? UPR. Itu harus tahu. Salah satunya itu. Ada lagi. Ketika keluar manajer, air alkali itu apa? Nggak tahu juga. Dan nggak ada inisiatif. Nanya lu, apa yang nggak sempat jawab, udah dia nggak. Aku belum tahu, dia kasih jawaban ke memang. Aku belum tahu, dia kasih tahu. Jadi kita inisiatif pertama, cari info aja. Bisa nanya ya nanya. Ketika di atas belum bisa kita hubungi, kita bisa cari Google. Yang penting kita tahu infonya benar. Misalnya Wikipedia atau apa. Dia jangan terlalu pasif. Ya, dia pasif. Cari info, tanya ke yang lebih ngerti. Bisa punya dokter, kita tanya. Ya, bertanya dan ikut seminar atau training juga penting. Udah tahu di apa-apa nggak tahu, ada seminar atau training nggak mau ikut. Itu banyak sekali diamond yang begitu. Semoga Anda tidak, tapi saya kira Anda tidak, karena Anda semua memilih kloter pertama, walaupun Sidoarjo. Ya saya nggak bilang ini nggak menarik ya Pak ya, nggak, bukan tempat yang nggak mencap, tapi pasti kalah dibandingkan kayak Bali, Makassar atau Lampung atau apa kan. Tapi saya yakin Anda semua ada alasan kenapa milih ini, karena mau tahu lebih duluan. Yes. Jadi saya yakin Pak, mulai sekarang lebih gali informasi lagi, nggak hanya tentang marketing plan, tentang produk, tentang perusahaan, tentang semua yang berkaitan dengan perusahaan dan bisnis yang kita jalankan. Jangan sampai Anda siapa
udah posisi apa? Diamond. Tahu nggak sih itu udah punya siup belum? Apa itu siup? Siup PLT apa itu? Ya kan? Jadi jangan begitu. Oke, catat poin kedua. Ya. Poin ketiga kita lebih cepat ya, biar nanti ada waktu jeda untuk kita interaktif. Miliki kebiasaan rutin yang positif dan produktif. Maksudnya begini. Kita ketika udah diamond, kita harus lebih bekerja di bidang lain. Bekerja dalam hal apa? Kita punya apa sih namanya jadwal rutin untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk jaringan kita. Misal, ini semua saya contoh misal. Yang lebih banyak online, kita bikin jadwal. Sehari kita promosi lebih banyak dibanding lain. 5 kali contohnya update. Kemarin saya di Facebooknya hanya 1-2 kali, kita lebih sering lagi. Itu ada kebiasaan yang positif dan produktif, bisa menghasilkan. Dan itu akan diduplikasi oleh member. Jangan malah maksudnya udah diamond malah makin melempem. Mungkin dia merasa dari zona nyaman, udah nggak usah promosi, yang penting ikut-ikutan. Jadi kita harus punya kebiasaan positif dan produktif. Contohnya misalnya kayak gini, jalan promosi rutin sehari minimal 5 kali. Ini contoh. Anda lebih tahu kemampuan Anda, ya. Kedua, misalnya prospek rutin, seminggu minimal 3 kali online atau offline. Jadi Anda bikin target, setiap minggu 3 kali. Berarti ada 3 orang yang saya prospekin. Bikin, nggak bisa paksa sampai bisa. 3 kali gagal nggak apa-apa. Semua orang susah juga belajar dari kegagalan kok. Malah orang susah tuh lebih sering gagal dibanding yang tidak susah. Kenapa? Sudah ukurnya makin sering mencoba, makin sering gagal. Makin sering gagal, makin sering belajar. Makin sering belajar, makin pinter, makin jago. Makin jago berarti. Tadi saya direkam nggak? Lebih tidak. Nggak tahu. Ya jadi nggak apa-apa. Itu biasa. Minimal seminggu 3 kali. Orang itu ya. Contoh, ya kalau di sini Pengen aja hasilnya. Ya online atau offline kita nggak peduli, ingat ya. Aliran apa kita? Online. Bukan online, ya offline or guild. Yang kita bisa lakukan saja. Oke? Bijak. Ngerti? Ngerti. Bijak dia ngomong. Jadwal training atau sharing ilmu rutin online atau offline. Contohnya seminggu atau sebulan minimal 1 kali. Ada nggak yang ada yang begitu? Ada, harus pertahankan. Ya, karena kita nanti kondisi jaringan kita kebanyakan memang dijangkau lewat online, ada yang jauh. Ya udah, kita jangan putus asa. Nggak bisa ketemu, kita bikin grup Facebook atau apa, atau grup WA atau apa. Kita bikin rutin seminggu sekali atau sebulan paling nggak sekali. Itu harus kita jadikan kebiasaan. Kebiasaan yang positif dan produktif. Ya, kalau misalnya punya member yang dekat, ya udah kita bikin home meeting, home sharing rutin seminggu sekali atau minimal sebulan sekali. Itu wajib. Jadi dengan itu kita akan lebih memaintenance member kita. Oke, lanjut. Keempat, kenali tim Anda, kategorikan dan perlakukan mereka sesuai kategori. Ya, nanti ini kita akan bahas terpisah apa itu macan gana. Jadi untuk versi saya mengkategorikan mereka tuh 4 tipe. Dan memang kebetulan kemarin materinya untuk tim macan, jadi semua saya istilahnya pakai macan. Apa itu macan ganas? Apa itu macan tidur? Ini saya yakin semua ada di tim Anda. Keempat kategori ini. Anak macan ada. Macan jadi-jadian banyak sekali. Nanti kita bahas di belakang ya. Ini penting. Jadi ini yang berkaitan dengan strategi kita untuk melancarkan pertumbuhan jaringan kita. Ya. Lanjut. Nah, kita lakukan strategi percepatan target. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita semua udah punya target. Punya target mau apa, ada ya. Mau capai apa ada. Jadi kita nanti bisa melakukannya. Strategi untuk mempercepat pencapaian itu. Jadi ketika kita ingin mengerjakan pertumbuhan jaringan, kita bisa buat beberapa hal berikut. Misalnya kita bikin promo. Ya, nanti kita bahas terpisah. Promo misalnya apa? Yang beli misalnya yang join atau yang upgrade RO atau apa dalam waktu ada rentang waktunya biasanya kan. Nanti dapat ini, dapat itu. Ya, di itu namanya promo. Ya, tapi kita kalau itu kita kalau bisa jangan terlalu luas, yang terbatas aja. Karena memang udah kesepakatan bersama leader founder, kita bikin promo kita jangan terlalu apa sih namanya ya. Nanti takutnya menimbulkan persaingan yang enggak sehat.
Ya, kita bikin promo. Jadi antara grup kita aja, kita broadcast ke tim kita doang, apa-apa. Ya, mau beli satu gratis satu juga itu urusan kita, atau aku bersyukur member saya, dan itu aku nggak berusaha memakai cara ini untuk menarik orang. Jadi ya sah-sah aja ketika untuk tim sendiri. Oke. Jadi kita bikin promo. Bisa juga begini. Yang pengalaman saya, misalnya kan ada sering kalian mau bikin promo, hadiahnya barang, ya kan? Oleh biasa hadiahnya apa? Ada produknya. Karena ada produknya apa sih? Tupperware lah. Pokoknya yang menarik aja. Cuma pengalaman saya, aku pernah beberapa kali coba, dan satu yang paling efektif hadiahnya apa? Pulsa. Ya. Begini loh, kalau kita promosinya barang, ya misalnya Anda upgrade RO dalam waktu ini dapat, contohnya dapat mesin atau apa? Orang punya satu mesin pakainya berapa lama? Tahun-tahun kadang sampai expired. Jadi ketika dia udah capai satu, dia nggak tahu mau yang lagi, kejar yang lain, kejar yang berikutnya enggak lagi. Ya toh, kemarin juga sempat kalian yang payung. Orang sampai punya 10 payung ngapain modalkan payung? Jadi ketika dia udah punya satu bahkan dua, oke, dia udah nggak mau berjuang lagi. Tapi kalau pulsa, suka nggak kalau pulsa kita numpuk? Suka. Itu udah ngikutin ketika saya bikinnya begini. Kita belak-belakan aja ya. Jadi kita biar apa sih namanya, kita belajar dari pengalaman orang. Kalau pengalaman saya bikinnya mungkin kita posisi banyak